Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Kajian Kondisi Air Tanah Dangkal Daerah Wonomarto, Lampung Utara dengan penulis Teguh Prayoga. Di sini terdapat beberapa dosen pengampu mata kuliah hidrologi. Yang pertama, Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono, MSI. Yang kedua, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno, MSI. Yang ketiga, Dr. Haja Bainasari Dewi, S.Hud, MP. Dan yang terakhir, Macia Kartikasani, S.Hud, MSc. Sebelumnya, izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Nur Ahmad Fadli dengan NPM 2014-15-10-18 dari Angkatan 2020, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Oke, langsung ke materi. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup di muka bumi ini. Kemudian, untuk air permukaan tanah dan air tanah sangat dibutuhkan dalam kehidupan pokok manusia. Pemanfaatannya tidak hanya untuk sekedar keperluan air minum serta rumah tangga, tetapi pemanfaatan air sudah meluas dari segala aspek kehidupan, misalnya perkebunan, perumahan, industri, pertambangan, pariwisata, dan lain-lain. Prayoga 2014. Materi yang kedua yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kondisi air tanah dangkal di daerah Wonomarto, Kabupaten Lampung Utara. Materi yang ketiga yaitu metode penelitian. Metodologi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi pendahuluan, kemudian survei lapangan di dalamnya terdapat wawancara, observasi, analisis, serta peralatan yang digunakan pada saat penelitian tersebut. Materi yang keempat yaitu hasil penelitian. Hasil penelitiannya yakni hasil pengukuran kedalaman sumur di daerah Wonomarto mempunyai kedalaman sumurnya kisaran antara 0,82 meter serta yang paling dangkal sekitar 5,59 meter. Namun secara umumnya sekitar 2 meter. Kemudian apabila dikaitkan dengan kedalaman sumur warga tersebut, dapat kita simpulkan bahwa penyebaran muka air tanah pada sumur warga relatif sama dari daerah tinggi maupun rendah, karena kedalaman sumurnya sama tersebut. Hasil selanjutnya yakni pada musim kemarau, sebagian warga sumurnya dangkal, bahkan ada yang kering. Hal tersebut terjadi karena menggunakan air secara terus-menerus untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian pada saat musim hujan, air sumur tersebut akan naik kembali. Hasil selanjutnya yaitu keberadaan air tanah hampir dapat dijumpai di daerah penelitian, di mana ditandai dengan banyaknya keberadaan sumur-sumur galian penduduk. Kemudian, sumber daya air tanah tersebut menjadi andalan utama, terutama untuk kebutuhan sehari-hari penduduk serta keperluan rumah tangga. Misalnya untuk dikonsumsi, digunakan untuk mandi, untuk mencuci piring, mencuci baju, dan segala macam kebutuhan rumah tangga. Dan bisa juga untuk menyiram tanaman, bunga, dan sebagainya. Hasil penelitian selanjutnya yaitu kelebihan yang dimiliki air tanah yaitu mempunyai tampungan kapasitas yang luas. Kemudian hampir tidak ada penguapan, terus tidak perlu tempat khusus untuk reservoir air tanah, kemudian tidak ada kegagalan struktur bangunan, selanjutnya lebih bersih serta bebas bakteri terutama air tanah, dan yang terakhir langsung bertindak sebagai pengantar ke tempat yang memerlukannya. Maksudnya air sumur tersebut langsung sampai yang kita butuhkan, kan langsung kita misalnya menyalakan sumur tersebut, nanti airnya yang kita inginkan langsung keluar melalui keran.
Kemudian, kesimpulan dari jurnal ini yaitu daerah penelitian mempunyai morfologi dataran yang sedang. Sampai perbukitan kecil, persebarannya relatif sama. Kemudian kedalaman muka air tanah dangkal pada sumur galian daerah penelitian yang sudah dilaksanakan itu bervariasi dari 0,82 sampai 5,59 meter. Aliran air tanah daerah dangkal yang relatif ke arah timur cenderung searah serta mengikuti aliran topografi dan morfologi setempat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian materi dan pengucapan beberapa kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.